Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan sahabat lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sehat, damai, dan sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini, Jumat tanggal 5 Agustus 2022, dapat berpartisipasi dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Titi Trepsilo Huwae, anggota PKLU GPIB Ephatha Semarang. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh rasa syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat bertemu setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini, kami anggota PKLU GPIB dalam program Dewan PKLU ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang mereka baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Maleakhi 4 ayat 1-3 yang demikian bunyinya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Opa, Oma, Bapak, Ibu, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Renungan malam hari ini, Jumat 5 Agustus 2022, dari SBU diberi judul Orang Fasik akan Dihancurkan. Frasa hari Tuhan seringkali dihubungkan dengan hari akhir atau kiamat atau akhir zaman.
Gambaran yang muncul tentang hari Tuhan identik dengan hari yang menakutkan karena ada bencana besar, dunia hancur, dan akan ada penghakiman Tuhan. Setiap orang akan diadili dan dihakimi sesuai dengan iman dan perbuatannya. Pembacaan Alkitab saat ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang akan terjadi saat hari Tuhan datang, khususnya berkaitan dengan orang benar dan orang fasik. Disampaikan bahwa orang fasik akan mengalami kebinasaan dan kehancuran tanpa tersisa, yang digambarkan seperti jerami yang terbakar sampai ke akar dan cabangnya. Sedangkan orang benar yang takut pada Tuhan akan merasakan kegembiraan dari Tuhan, laksana anak lembu yang lepas dari kandang, yang merasakan kebebasan dan kemerdekaan. Bahkan tidak hanya itu, pada akhirnya orang benar akan merasakan kemenangan terhadap orang fasik, dalam gambaran menginjak-injak orang fasik yang laksana abu. Sungguh keadaan yang sangat membahagiakan bagi orang benar. Sebaliknya akan sangat menyedihkan bagi orang fasik. Sebagian dari kita mungkin beberapa waktu ini masih bertanya-tanya tentang kriteria orang fasik. Orang fasik itu biasanya secara sederhana digambarkan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Mereka terkadang suka mengaku percaya, tetapi hidup keseharian mereka tidak menunjukkan itu semua. Jika kita telah mengetahui apa yang akan terjadi pada orang benar dan orang fasik pada hari Tuhan, maka saatnya kita menentukan apakah kita mau jadi orang benar atau kita mau jadi orang fasik. Kalau saya sih tetap mau jadi orang benar, agar terus merasakan berkat dan kasih Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan sahabat lansia, demikian renungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan sahabat lansia, mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang telah dibaca dan direnungkan dapat menjadi petunjuk serta pertolongan bagi kami dalam menjalani kehidupan ke depan. Berkati kami, para anggota PKLU, supaya dapat semakin rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali membacakan firman-Mu di kesempatan lain. Semoga daya sabda-Mu yang kami waktakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang berputus asa. Tuhan, tolong kami tidak menjadi orang fasik, agar selalu merasakan kasih sayang-Mu. Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami menerima segala yang baik
dan berbagi kebaikan dengan orang-orang yang kujumpai di sekitarku. Berkatilah pula kami dalam istirahat malam ini, seperti Engkau telah menyertaiku sepanjang hari tadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan pengumuman kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, Ibu, Oma, terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.